Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal furqan wa anzala sakinah fil qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang mulia, pertama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang ke-8 ini kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua masih mampu dan penuh keimanan untuk melaksanakan Ramadan sampai akhir. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, menurut hemat saya, Ramadan itu adalah bulan bypass menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bypass itu jalan potong, jalan pintas, atau jalan tol cepat masuk surga. Allah sediakan pintu ar-rayyan bagi orang betul-betul serius melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Ramadan. Kenapa demikian? Kita bisa hitung kalau seandainya amal ibadah kita yang sehari-hari tanpa Ramadan itu kita kumpul-kumpulkan, mungkin tidak cukup untuk kita bisa masuk surga. Rahmat Allah halal nanti kita bahas. Kita sekarang coba akumulasikan umur kita di masjid ini. Kalau saya lihat ada 60 tahun, ada 50 tahun, ada 40 tahun. Kalau kita pukul rata lah gitu kan, anggaplah kita semua ahli 50 tahun lah yang hadir di sini. 50 tahun itu yang sudah kita hidup 20 tahun itu, potong 10 tahun kita akan balik. Kenapa? Anak-anak itu belum Allah bebankan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Potong 10 tahun, tinggallah 40 tahun lagi kita hidup untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun itu kalau kita kumpul-kumpul tidur kita, mungkin hampir setengahnya kita tidur. Ya Pak, hampir setengah kita tidur. Tidur pas sholat Jumat, ya kan? Tidur sebelum zuhur, tidur sesudah zuhur, kadang-kadang tidur pula sesudah subuh lagi, tidur sesudah isya. Habis separuh umur kita untuk tidur aja. Tinggallah 20 tahun lagi kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 20 tahun itu kira-kira kita itu beribadah kepada Allah berapa tahun pula? Coba kita pikir-pikir dari 20 tahun tersisa itu, ada tak 10 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada tak? Boleh ada. Sholat itu anggaplah setengah jam sehari, satu kali sholat kali 5, 2 jam setengah sehari, 24 dikurang 2,5 jam sholat rawat. Atau kita anggap 1 jam sholat rawat, betul-betul khusyuk. Kesabotasi lebih kurang kita sholat itu mungkin 3 jam sehari, atau kita akumulasi 20 tahun itu kita bagi 4 lah, ya kan, 1/4 kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya jalan-jalan di situ, makan di situ, bekerja di situ, kita bagi 4. Sudah mantap betul. Pertanyaan berikutnya adalah 5 tahun dalam 40 tahun kita hidup ini, berapa tahun yang diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan.
Kenapa? Karena Allah hanya terima ibadah orang yang mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah kita 3 tahun dari 5 tahun itu. Kira-kira 3 tahun dari 40 tahun hidup kita yang sudah kita Allah bebankan di pundak kita untuk syariatnya, hanya 3 tahun. Tipis harapan masuk surga. Tipis rasa. Tipis harapan. Itu kalau pulang sholat, kalau bolong-bolong, wallah, selesai lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan solusi kepada kita. Apa solusinya? Kalau naik haji, kata Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan semua dosanya, bersih. Tapi tak semua orang bisa naik haji, Pak. Ya, Pak. Kalau hanya jual paket itu di pasar itu, begitu banyak bersaing, begitu ketat, itu Pak, sulit Pak rasanya. Ya kan? Sulit untuk naik haji. Ada juga yang berhasil besar-besar pun naik juga dia, banyak duitnya. Kalau kita kecil lagi sulit. Tapi Ramadan Allah sediakan untuk kita supaya cepat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, hadis yang pertama, man qama Ramadhana. Ini hadis sering kita dengar. Ini hadis yang pertama, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini solusi agar cepat masuk surga. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa datang Ramadan itu, masuk maghrib, puasa pertama itu, tapi belum puasa lagi Pak, masih malamnya. Makanya hadisnya mampu Ramadan. Barang siapa yang malam Ramadan pertama itu tegak dia, berjaga dia malamnya, berdiri dia, tidak tidur dia, sedikit tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius dia, sholat tarawih dia berjemaah, sholat isya dia berjemaah, sholat sunnah dia berjemaah sama-sama. Malamnya dia sholat sunnah, sholat taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran dia malamnya. Maka apa kata Rasulullah? Ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan hapus semua dosanya. Karena kemarin itu maknanya luas. Bisa jadi semuanya. Semua sebelum lalu dosa, itu Allah hapus dosa kita. Karena Bapak Ibu sekalian, dosa itu bisa lebih banyak daripada pahala yang kita perbuat. Kenapa? Pahala yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan itu Allah tuntut sempurna secara syariat dan Allah tuntut sempurna secara keikhlasan. Ya benar. Tapi kalau dosa, walaupun niat kita baik, mencuri untuk anak yatim, dosa itu tidak. Kita curi uang itu, kita jual untuk membantu orang fakir miskin, itu dosa atau pahala? Dosa. Maka berdosa itu bahkan tidak disengaja pun kadang-kadang kita berdosa. Maka dosa itu banyak sekali. Maka kata Rasulullah, ma taqaddama min dzambi. Aku hapus kata Allah dosa kamu semuanya. Bisa jadi semuanya kecuali hutang banyak. Hutang tidak bisa dihapus karena keimanan. Kata Rasulullah, kalau beriman kita, kuat iman kita dalam Ramadan itu kita tegakkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Hapus semua dosa. Dan hutang kita tetap dibayar. Tak pernah suka Pak karena iman kita melaksanakan malam-malam Ramadan. Tak lunas. Barulah masuk hadis yang kedua. Itu dahsyatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita malamnya hanya Allah kasih rezeki, hanya malam Ramadan pertama saja kita hidup, tapi dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus dosa kita. Insya Allah masuk surga kita. Belum kita berpuasa, Allah sudah masukkan surganya. Belum masuk Ramadan, belum masuk puasanya, belum masuk berlapar-laparnya. Saatnya subuh pas sahur itu tersedak dengan Allah sudah mati tempat. Insya Allah masuk surga. Insya Allah.
Karena Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini Allah masih seleksi orang-orang yang betul-betul nanti mau masuk kepada Ramadan itu. Karena masih hari kemarin masih ada juga orang meninggal, ya kan? Bulan Sya'ban itu hampir setiap hari saya dengar orang bawa jenazah. Kenapa seleksinya begitu? Ramadan awal-awal masih ada enggak? Nanti sudah terkenal itu jarang orang meninggal. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ada saya. Yang kedua, kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi hadis yang kedua ini baru kita berpuasa, baru sahur kita, baru lapar kita. Barang siapa bulan suci Ramadan itu berpuasa dia dari sahur tadi sampai maghrib dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus semua dosa-dosanya. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, orang berpuasa di siang hari itu banyak godaannya, itu masalahnya. Sehingga Rasulullah SAW wanti kita. Apa kata beliau? Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Artinya apa? Artinya imannya tidak ikut berpuasa. Kenapa? Karena waktu dia mau kedai dia jual pakaian karena suci ke pasar hari ini, cerita dia sama kawan-kawannya. Ceritanya siang itu tidak enak, imam itu panjang lagi, banyak ceritanya, ya kan? Hari ini Allah tidak sayang kepada kami. Ahanan, kenapa? Tidak laku jualan kami. Dia suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan imannya dia berpuasa pada hari itu, maka kan min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Menggunjing kita, buruk sangka kita, dan macam-macamnya. Dosa mata kita masih jalan juga, dosa mulut kita masih lanjut juga, dosa hati kita masih terlibat juga. Maka pupus harapan kita untuk dapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, kalau sudah lewat waktunya. Terakhir, kalaupun kita puasa, kalaupun kita beribadah siang malam 24 jam karena Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan yang lalu tidak akan bisa menandingi 1 bulan suci Ramadan. Tidak bisa. Kenapa? Jawabannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ini, khairun minhu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seandainya kita dengan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serius kita, semua yang Allah perintahkan, semua yang Rasulullah suruh pada Ramadan ini, maka seandainya kita dapatlah malam Lailatul Qadar itu, beriman betul-betul kita, beribadah semaksimal mungkin kita, ibadah kita Allah itu lebih dari 1000 bulan, khairun minhu, lebih 83 tahun lebih, bisa jadi 100 tahun Bapak Ibu sekalian. Sementara ibadahnya 11 bulan, ini 100 tahun. Seandainya dapat saja kita 10 tahun menjelang kematian kita malam Lailatul Qadar itu, maka 1000 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan. Insya Allah, kalau itu yang kita kerjakan, kalau itu yang kita niatkan, kalau itu yang kita dapat, insya Allah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terserah Anda mau pintu yang mana. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jawabannya, pertanyaan itu kembali kepada kita masing-masing. Kita mau enggak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ibadah itu pribadi-pribadi Bapak Ibu sekalian. Salat kita sendiri malam, baca Quran kita sendiri malam, siang kita berpuasa sendiri malam.
Ibadah yang kedua, kata Rasulullah SAW itu, kita ini bertakwa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Maka ibadah sosial banyak betul pada bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali kita Allah perintah untuk memberikan fakir miskin dimakan, anak yatim itu kita kasih. Semua orang-orang sosial itu kita berikan. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan sebiji kurma saja untuk orang berbuka puasa, maka Allah akan memberikan pahala kepada pemberi itu sebagaimana pahala orang berpuasa itu. Begitu dahsyatnya kita bersedekah kalau bulan suci Ramadan. Maka tidak salah kalau kita anggap bahwa bulan suci Ramadan adalah bypassnya bulan-bulan untuk mencapai surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat 10 kali saja kita dari Lailatul Qadar itu, maka sudah 1000 tahun kita beribadah siang malam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti pada akhirnya di surga Allah itu kita masuk surga itu hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, beribadah sebanyak mungkin agar apa? Agar Allah sayang kepada kita dimasukkan ke surga dengan sukarela. Nah, karena masuk surga itu banyak apa? Ada orang masuk surga itu timbang dia. Banyak yang kanan masuk surga dia. Ada orang ahli surga, ya kan? Sudah 1000 tahun dia ibadah tadi kan? Masuk surga dia. Ahli surga, ahli Quran, ahli surga masuk. Terserah pilih yang mana. Ada orang dimasukkan ke surga, dicuci dulu, digoreng dulu, dibakar dulu, tapi terakhir dimasukkan ke surga. Itulah proses orang masuk surga itu ada 3 Bapak sekalian. Masuk juga dia, tapi belakangan kan repot. Oleh karena itu kita butuh niat yang kuat, niat yang ikhlas menghadapi Ramadan tahun ini. Betul-betul kita serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Umur kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tahun kemarin jemaah sini sudah ada yang lewat, tak bisa ikut Ramadan tahun ini. Tahun depan kita belum tentu. Moga tidak jaminan bisa masuk Ramadan akan datang. Tidak jaminan. Tua bisa jadi. Kenapa? Karena mati itu bukan karena tua, bukan pula karena dia sakit atau karena muda, tidak. Mati itu kuncinya adalah sampai ajalnya. Allah panggil, mau tua dia, mau muda dia, mau anak-anak dia, Allah panggil dia, Allah cabut, selesailah urusan dunia ini. Maka mari sama-sama kita kuatkan azam kita kembali untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.